Jangan amin dulu. Saya akan balik ayat itu. Tetapi kalau setan-setanmu tidak kamu gunakan untuk menginjil, mengikat persahabatan dengan orang-orang berdosa itu, dan suatu hari mamonmu, setanmu gak bisa menolong kamu lagi, apa lawan katanya kemah abadi? Neraka. Catat, akan ada pendeta majelis penginjil orang Kristen aktif, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi tetap masuk neraka karena pelit. Catat itu, jangan lupa. Loh, ini firman loh saudara. Maka itu adanya mission care, saudara diselamatkan supaya nggak masuk neraka. Loh, untuk apa yuk? Supaya apa? Nah, nginjil, cari sahabat lewat uang kita. Sederhana hidup itu. Saya akan akhiri dengan sebuah kebenaran. Saya kagum. Tahun 75, saudara. Bulan November. Itu pertama kali saya mengarungi Sungai Mahakam. Sampai ke hulu. 6 bulan. Hampir. Dari November sampai April 76. Saya ada di 41 kampung. Kami 5 orang satu tim. Di 5 suku Dayak. Itu pertama kali saya tahu. Ternyata mata airnya sungai yang keluar debetnya dengan air yang keluar di muaranya. Walaupun tidak semua saudara pernah lihat sungai dari ujungnya sampai ujungnya. Saya sudah berkali-kali karena saya sering masuk pedalaman. Saya tanya, menurut saudara mana lebih banyak air yang keluar? Dari mata airnya atau dari muaranya? Ke muaranya. Mata airnya. Ayo, muara atau mata air? Jelas muara. Enggak mungkin. Sekarang logikanya begitu dong. Pasti harus lebih banyak dari mata airnya. Kalau enggak, itu keluar dari mana? Nah, sejak tahun 75 itu saudara, saya sudah menggunakan hukum ini. Kenapa di Alkitab dari Kejadian 2 sampai Wahyu 22 itu bicara sungai banyak sekali. Ternyata hidup seperti sungai itu mematahkan hukum ekonomi dunia yang berkata balance, harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Ternyata sungai melawan hukum itu. Aminkan dulu untuk saya terangkan. Bahwa pemasukan jauh lebih sedikit daripada pengeluaran. Dan tidak pernah ada sungai bangkrut sampai hari ini. Katakan amin dulu. Nggak ada sungai bangkrut. Sekarang betul percaya walaupun saya nggak pernah lihat langsung bahwa mata airnya itu sedikit sekali kalau dibanding muaranya. Nah pertanyaannya, dari mana air sebanyak itu? Padahal mata airnya cuma sedikit. Saya belajar. Ada 3 yang alam beri. 1, hujan yang turun. Betul? Menambahi debit sungai. Nomor 2, makin panjang sungai itu, makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara di situ. Termasuk got rumah kita masuk juga. Nomor 3, makin panjang sungai itu, makin banyak mata air yang muncul sepanjang aliran. Saudara, saya pendeta. Saya tahu mata air saya. Yaitu kalau saya khotbah. Bukan berarti saya minta duit sekarang, tidak loh ya. Awas, jangan salah mikir. Saya bisa ngitung sumber mata air saya sebulan itu berapa. Saya bisa ngitung. Tapi saudara, hujan, muara dari sungai-sungai kecil, dan mata air yang saya miliki dari sebuah sungai ini jauh lebih besar daripada mata air. Dan itulah bonus. Tahu, itulah bonus. Jadi tolong anak-anak Tuhan, saudara karyawan, saudara pengusaha pasti sudah bisa ngitung pemasukan atau income tetap saudara berapa. Itu sudah ngitung bukan? Nah, percayalah, itu mata air saudara. Ini keluarnya lebih besar. Maaf ya saudara, dari tahun 2010 ini mulai naik pengeluaran saya. Maaf, saya cuma cerita. Sampai tahun lalu, saya itu setiap bulan minimal itu mengeluarkan 200 juta rupiah untuk pelayanan sekolah pendidikan ini semua. Bulan ini 29 Mei akan 3 anak diwisuda. 1 geografi, 1 bahasa Inggris, 1 kimia. Setiap bulan ada diwisuda. Di Papua saya mimpin 35 sekolah. Mengelola, bukan bina ada ketua. Tapi nggak cuma di Papua. Di Sulawesi Tengah ada 4. Kalimantan Timur ada 8. Kalimantan Barat cukup banyak. Kira-kira 15-an.
Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Itu semuanya sekolah. Saudara, nggak pernah kekurangan. Bayangkan, kalau saya hanya mengharapkan khotbah, mau khotbah berapa kali sehari dapat 200 juta sebulan, mati saya sudah. Betul tidak? Jadi bonusnya ini luar biasa. Saya alami. Dari tahun 81 saya nyekolahkan orang. Itu pertama kali saya nyekolahkan satu anak. Tahun 85 dia S1. Dari 81 sampai nanti 29 Mei 2010 lulus yang ketiga. Maaf ya saudara, hanya kemuliaan bagi Tuhan. Kira-kira saya sudah meluluskan 300 sekian puluh S1. Masternya sudah 36 yang lulus. Dokter yang ke-14 akan dilantik tanggal 3 Juni nanti. Saya sudah meluluskan 13 dokter, ini yang ke-14. Dan sudah 2 spesialis yang saya sekolahkan. 1 ahli anak, 2 onkologi, bedah tumor. 3 dokter sudah lulus. 1 dari UGM, 2 dari Brawijaya. Sekarang ada 2 yang ngambil dokter, 1 di IPB, 1 di UI. Yang ngambil S2 sekarang, yang masih berlanjut, ada 4 orang. Yang S1 saya nggak pernah ngitung berapa banyak. Maka itu buat saya saudara, selama saya jadi hamba Tuhan, bulan Mei, Juni, dan Juli adalah bulan yang sangat berat buat saya. Karena ini pendaftaran baru semua, saya masih seleksi siapa yang akan masuk kuliah dan di mana. Saya mesti ngurus tempat kosnya. Kalau saya sekolahkan anak, itu semuanya all in. Tempat kos, uang sakit, uang buku, uang transport, uang makan, uang pakaian, sepatu, semuanya uang kuliah. Cuma satu syaratnya, yang saya biayai harus mau jadi guru kepedalaman. Jadi guru, maka itu jangan saudara takut untuk memberi. Loh, enggak amin lagi, pelitnya keluar lagi. Saya ulangi lagi supaya dengar. Maka itu jangan takut untuk memberi. Nah, karena kita sudah lihat bukti dari Alkitab. Jangan takut jadi miskin. Ayo kita belajar. Tuhan memberkati saudara semua. Jangan amin dulu. Saya akan balik ayat itu.